Alhamdulillah segala pujian bagi Allah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Rasulullah kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kami ucapkan terima kasih bagi para tamu dan undangan. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, kami tidak mengulangi lagi. Sebelum kita mulai, kami akan menyampaikan beberapa aturan dalam acara diskusi ini. Kami sampaikan sebelumnya, yang ada di sini adalah semua narasumber, termasuk para tamu dan undangan adalah narasumber. Cuman yang ada di depan mendapatkan kesempatan pertama sebagai pembuka pembicara. Nanti karena ini sifatnya dialog, maka terjadilah dialog pada sesi-sesi yang sudah ditetapkan oleh panitia, yaitu sesi diskusi yang pertama dan yang kedua. Baik, untuk itu sebelumnya kami perkenalan dulu kepada para pembicara. Yang pertama adalah di sebelah kiri saya ini ada Ustaz Abu Aris, LCMA. Beliau adalah aktivis dakwah, beliau aktif di Komite Nasional Anti Pemberontakan Indonesia sebagai ketua umum. Dia sebagai juga pimpinan pondok pesantren, selain sebagai juru bicara Jamaah Syariah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa junubihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wan nur wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'simhuma faqad ghawa wa qarata dhalalan. Amma ba'du, Amir Jamaah Syariah Ustaz Ahwan yang saya hormati, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dan senantiasa diberikan keberkahan, berkah di dunia dan berkah di akhirat. Para tamu undangan, para hadirin yang sesungguhnya sebagaimana disampaikan oleh moderator bahwa semua yang hadir di sini adalah para tokoh, para ulama, baik mewakili Jamiah, ormas, organisasi politik. Kita mudah-mudahan mencapai satu kesepakatan atau satu pemikiran atau dapat menyusun draft langkah tentang bagaimana peran umat Islam dalam menjaga keutuhan NKRI betul-betul berbasis kajian yang kuat, yang pada gilirannya kita semua tidak gagap, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Profesor Ihsan. Menurut saya luar biasa, beliau telah menyuguhkan data-data yang kredibel yang mungkin tidak banyak tahu di antara kita, sehingga saya merasa lalu kalau sudah seperti ini kita mesti gimana, kita harus bagaimana. Tetapi tentu betapapun untuk menghibur sekaligus juga menjadi pegangan bahwa secanggih-canggihnya makar mereka, makar untuk menghancurkan Islam, makar untuk menghancurkan kaum muslimin, apapun sesungguhnya Allah kita yakini akan memberikan jalan keluar untuk kita dengan syarat kita benar-benar bertakwa. Sebab itu jaminannya. Yaj'allahu makhraja. Makhraja itu artinya jalan keluar, dan mungkin salah satunya dialog ini mudah-mudahan memberikan jalan keluar untuk kita bisa menjawab tantangan umat Islam yang kalau kita potret dari masa ke masa, dari sebelum kemerdekaan sampai setelah merdeka, kita tampaknya di ujungnya tampaknya selalu kalah. Di ujungnya entah
dengan strategi terselubung ataupun dengan strategi terbuka, memang sejak 1924 kita belum lagi menunjukkan eksistensinya sebagai bangsa atau sebagai umat yang memimpin dunia. Tetapi kalau dibandingkan dengan rentang waktu yang panjang dari sejak Rasulullah sampai kemudian Turki Utsmani, kita masih punya catatan sejarah yang yang tidak bisa dibandingkan dengan pencapaian Barat hari ini dengan berbagai polanya. Baru genap 1 abad kalau kita hitung dari 1924. Nah, mudah-mudahan geliat, semangat, dan kita juga perhatikan bahwa dunia juga sedang mengalami krisis pemikiran, krisis moralitas, dan bahkan juga krisis ekonomi. Sehingga dari sini kita sebagai umat Islam pastinya akan menemukan jalan yang terbaik. Saya dulu waktu di Timur Tengah berpikir bahwa ini kenapa umat Islam diadu domba, kenapa Palestina tidak kunjung merdeka. Kemudian juga konflik terjadi di basis-basis kaum muslimin yang mendiami sebuah negara berdaulat. Lalu kemudian beberapa pemikir yang saya baca ketika itu, ini apa sebabnya? Ternyata semua jawabannya adalah karena tidak ada kesatuan kaum muslim. Tapi kemudian kenapa kita tidak bisa bersatu? Kalau bicara konteks Arab, bahasanya sama, kemudian agamanya sama, kemudian kulturnya sama. Banyak hal-hal yang seharusnya punya alasan kuat bangsa Arab bersatu, dan bangsa Arab punya sejarah memimpin dunia. Lagi-lagi tidak ada satu sepakat, meskipun upaya telah ditempuh dengan berbagai pendekatan. Lahirlah hoki, lahirlah pendekatan mazhab, apabila itu menjadi runcingnya satu permasalahan sehingga umat Islam tidak bisa bersatu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mulailah membincangkan tentang hegemoni, tentang kepentingan minyak dan seterusnya, sehingga dari situ kesulitan terutama bangsa-bangsa Arab untuk bersatu. Saya rasa di Indonesia dari zaman ke zamannya itu kita selalu membuka celah untuk dipecah belah, selalu membuka celah untuk diporak-porandakan, selalu membuka celah untuk dihegemoni. Salah satunya misalkan, sebenarnya yang namanya adu domba, yang namanya pecah belah, yang satu diinjak, yang satu lagi diangkat, itu strategi yang strategi Fir'aun. Memang seperti itu untuk melanggengkan kekuasaan. Cuman persoalannya kita kadang-kadang menikmati, entah karena berbagai alasan, entah karena berbagai kepentingan. Salah satunya misalkan ada di antara kita yang secara kelompok atau secara organisasi atau bahkan secara individu yang mengalami perlakuan tidak adil, yang didiskreditkan, yang disudutkan, bahkan yang dipenjarakan. Saya tidak melihat pada risiko-risiko seperti itu kemudian kita bersama-sama menyatakan bahwa ya
kita memiliki simpati, pembelaan dan seterusnya untuk menunjukkan bahwa umat Islam punya power, punya kekuatan. Ini tidak banyak bermunculan di ruang publik, yang akhirnya kita lebih sibuk untuk mencari selamat masing-masing, yang sebenarnya cara yang sebenarnya begitu mendapatkan gilirannya jadi seperti antrian untuk didiskreditkan, antrian untuk dipojokkan, bahkan juga antrian untuk dimainkan sedemikian sehingga ada risiko-risiko itu belum nampak di antara kekuatan kita yang seharusnya katakanlah kalau secara strategi dari zaman ke zaman itu terpolarisasi kepada di antara kita ada yang mengambil parlementer, intraparlementer, ada yang mengambil ekstra parlementer, ada juga yang mengambil di pendidikan dan dakwah. Sebenarnya kalau saja itu dipahami dan ketemu formulasinya untuk kita bisa membangun sinergitas, maka insya Allah akan ada jalan keluar. Saya sepakat dengan Profesor tadi bahwa tidak mungkin dialog profesor dengan tukang cabai di satu mejakan, karena pasti nggak nyambung. Atau ahli agama dengan ahli perkapalan itu agak bisa kontraproduktif. Tapi sebenarnya ada irisan di mana kepakaran itu penting untuk hadir menjelaskan fenomena-fenomena yang sebenarnya berdasarkan data, berbasiskan pengungkapan sehingga dari situ kita dapat merumuskan langkah yang tepat. Saya rasa mungkin kita selama ini tidak mengacu ke sana, sehingga lebih kalau meminjam bahasa Pak Bambang ya, menari di atas genderang orang lain gitu. Artinya kita sendiri tidak punya rumusan yang kita tentukan, yang kita pilih secara sesadar-sadarnya bahwa kita pahami keberadaan kita, lalu kemudian kita mesti bagaimana. Ya kira-kira refleksinya kita tahu diri, mengukur kapasitas dan seterusnya, sehingga jangan sampai over dan berlebihan, karena over dan berlebihan tidak mengukur kapasitas pasti ujungnya akan jatuh. Hadirin, saya diberikan tema peran JAS dalam menjaga keutuhan NKRI. Ini mungkin ada yang perlu kami klarifikasi atau konfirmasi kepada para hadirin semua, karena stigma yang dibangun atau mungkin stereotip yang dialamatkan terhadap JAS sebagai sebuah entitas, sebagai sebuah kelompok, kita di tengah-tengah umat itu merasakan banyak dirugikan oleh pihak-pihak tertentu, dan walaupun memang ini sebuah risiko, tetapi kalau itu mengarah kepada fitnah, maka tentu kita punya kewajiban untuk menjelaskan tentang misalkan pernyataan bahwa JAS itu terafiliasi kepada organisasi teroris. Kemudian kalau kita definisikan tentang terorisme itu sendiri, kemudian katakanlah pasal-pasal terkait dengan itu, maka itu bisa dikatakan adalah fitnah, karena baik tindakan, kemudian organisasi ataupun sepak terjang, tidak ada satu pihak manapun yang dapat mengatakan
bahwa JAS terafiliasi kepada organisasi teroris, selain itu adalah asumsi, selain itu ada niatan-niatan yang memang untuk pembusukan, selain mungkin ada tadi ada apa namanya, ada desain yang dibuat sendiri untuk tadi memecah belah elemen atau kekuatan umat Islam. JAS di dalam pandangan strategisnya ini adalah kesempatan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah penamaan JAS. JAS itu singkatan dari Jamaah Ansarus Syariah. Ini dari namanya merupakan upaya sungguh-sungguh dalam dakwah dan penegakan syariah Islam secara komprehensif. Artinya bahwa spirit, ya, semangat, dan saya yakin juga bahwa umat Islam dimanapun di dunia ini punya semangat yang sama, punya keinginan yang sama untuk dapat mengamalkan syariat Islam secara kafah. Kekafahan itu tentu harus dipahami bahwa bukan berarti harus harus tidak memperhatikan realitas dan sisi-sisi lain yang dihadapi di dalam waqiahnya, tetapi sebagai sebuah konsep dan memang perintah daripada agama untuk kita menegakkan din dan kita masuk ke dalam Islam secara kafah. Kemudian syariah Islam yang komprehensif, yang sesuai dengan keyakinan dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mayoritas umat Islam di Indonesia adalah berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mainstream di Indonesia dan JAS merupakan bagian di dalamnya, sehingga kalau ada pihak yang mengklaim bahwa paling aswaja, lalu kemudian menyingkirkan yang lain dengan dalih bukan aswaja, bukan mainstream, saya rasa itu juga perlu ada dialog semacam ini supaya ada tafahum, supaya saling memahami, saling mengerti bahwa sangat bisa jadi sebenarnya kita semua ini akhirnya korban-korban konstruksi opini, korban-korban rekayasa sesat yang melemahkan di antara kita semua. Lanjut, saya ingin menyampaikan poin-poin pentingnya. Kemudian JAS adalah kelompok atau jamaah yang berkomitmen membela yang hak dan menolak yang mungkar. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, maka JAS membangun sistem jamaah yang di dalamnya terdapat sistem kepemimpinan. Saya rasa sistem kepemimpinan ini memang harus kita miliki, karena sistem kepemimpinan yang kuat itu akan melahirkan akan dapat mengamankan potensial-potensial sumber daya, potensial-potensial program, dan potensial-potensial gerakan yang pada akhirnya akan sangat bermanfaat untuk kepentingan umat atau untuk kepentingan orang banyak. Lanjut poinnya. Nah, sebagian ada yang memandang bahwa JAS itu adalah sebagian, tapi tidak kita katakan semuanya, tentang ini demokrasi. Seringkali dijadikan alat untuk menyudutkan bahwa satu pihak ini anti demokrasi, kemudian pihak lain paling demokratis. Padahal dalam realitasnya justru malah kita tidak melihat adanya demokrasi yang katakanlah prinsip memperlakukan sama, ya, egaliter, menjunjung keadilan dan seterusnya sebagaimana dalam konsepsinya, tetapi dalam faktanya justru yang mengaku paling demokrasi malah kita anggap justru bukan demokratis, malah otoriter, cenderung sembarangan dan bahkan juga agitatif. Just karena itu tidak
benar kalau kita memandang dengan pandangan yang buruk terhadap potensial umat Islam yang katakanlah menjadikan demokrasi sebagai wasilah perjuangan. Silahkan saja, karena kita juga harus menyadari bahwa dalam situasi kita bukan sebagai penguasa, dalam situasi kita bukan sebagai yang punya otoritas, atau dalam situasi kita bukan pada posisi sebagai pemenang, sebagai guidance peradaban ini, tentu bahwa istihad memungkinkan terjadi perbedaan di antara kekuatan umat Islam baik di dunia maupun di Indonesia itu sendiri. Karena yang paling penting justru kita harus berpikir bagaimana sinergitas itu terjadi, bagaimana komunikasi itu terjadi, bagaimana koordinasi itu terjadi, sehingga kita dapat saling memahami dan menghargai peran masing-masing di antara kekuatan umat Islam. Tentang jihad, jihad just memandang bahwa bela negara di mana kaum muslimin tinggal, hukumnya adalah fardhu ain. Jadi jihad memiliki makna yang sangat luas, bukan hanya perang, tetapi di antaranya jihad melawan hawa nafsu, melawan syaitan, dan melawan orang-orang zalim. Just memandang bahwa aplikasi jihad di Indonesia saat ini adalah dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini untuk menjawab tudingan bahwa just teroris gitu. Supaya clear ini, supaya clear, karena kalau nggak di-clearkan akan terus ini ya, akan terus menjadi bulan-bulanan opini gitu. Lanjut. Nah, ini tentang Pancasila ini. Nah, ini kan juga sering mendengar di tengah-tengah di ruang publik bahwa ini Pancasilais, ini anti Pancasila, wah ini akan merongrong. Itu kayaknya memang sepertinya itu ya tadi, kecuali ada motif-motif lain. Nah, syariah Islam tidak layak dipertentangkan dengan Pancasila, karena nilai Pancasila hanya bisa dilaksanakan dengan komitmen syariah untuk menuju NKRI sebagai negeri yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, yang tentunya menjadi impian seluruh anak negeri. Jadi poin dan cita-cita dari semua ini adalah bagaimana Indonesia NKRI menjadi baldah thayyibah, menjadi negeri yang baik, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang subur, menjadi negeri yang damai. Kalau kita refleksikan, ya mungkin di antara bapak-bapak juga banyak berkeliling ke berbagai pelosok Indonesia. Sesungguhnya masih banyak PR, masih banyak hal yang mengkhawatirkan. Ya, saya beberapa kesempatan misalkan ke wilayah Sumatera itu memang petaninya sih orang kita ya, kelapa sawit itu ya. Begitu panen harganya jatuh, dan begitu sampai belum sampai ke produksi itu, baru sampai ke pengelolaan dari mentah ke menjadi CPO itu sudah tidak ada lagi katakanlah peran di antara kita, sudah jatuh ke tangan ke tangan-tangan yang kita anggap sebenarnya merusak ekonomi kita, ya, merusak ekonomi kita dengan mengkapitalisasi seluruh sektor dari hulu sampai hilir. Lalu di mana posisi kita umat Islam sebagai pribumi? Tanah-tanah kita, kebun-kebun kita, tapi yang meraup keuntungan bukan kita. Ini pasti problemnya adalah di masalah hadirnya negara untuk mengawal keberdayaan ekonomi masyarakat kita. Jadi akhirnya kalau saya perhatikan, kalau seperti ini polanya, kalau seperti ini sistemnya, maka sampai kapan bangsa kita untuk bangkit? Sehingga akhirnya betul-betul kita merasakan, kalau tadi disebut ada oligarki, kalau tadi disebut ada konglomerasi, ternyata hanya segelintir
di antara kita, dan itu keadaan yang sudah sangat lama dan menggurita. Ya mungkin saya termasuk masih mendengar lah cerita-cerita orang tua yang waktu zaman Belanda ngungsi, kemudian sangat prihatin hidupnya, masih mendengar cerita itu, cerita susahnya hidup. Ternyata cerita kesusahan itu saya yakin sampai hari ini pun masih benar-benar terjadi, dan itu bukan bukan opini, tapi kita bisa cek Indonesia dari ujung ke ujung, kita akan menemukan kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Belum lagi kebodohan, akses ke pendidikan dan seterusnya begitu, yang itu akhirnya seperti ada sistematika yang memang agar masyarakat kita bodoh. Saya yakin untuk sampai seperti Pak Profesor Ihsan, ya dari sekian ratus juta itu hanya beberapa orang. Makanya kehadiran beliau luar biasa ini, karena ini luar biasa. Ya kalau kita mau bicara maju, berarti maju secara pendidikan, maju secara ilmu, dan kita lihat juga negara-negara yang maju memiliki syarat-syarat SDM yang memadai. Ekonomi ini pandangan jas, aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir wajib terkait oleh hukum syariah. Sebenarnya kan karena tidak patuh ini pelaku pasar distribusi, sehingga akhirnya terjadi ketimpangan tadi, ya. Kalau saya karena juga di kampung tahu bagaimana harga-harga dasar seperti padi, seperti cabai gitu, yang sangat jauh ketimpangannya kalau sudah nyampe di pasar. Dan dari hulu ke hilir itu di tengah-tengahnya itu terlalu banyak ini, terlalu banyak yang harus dilewati, sehingga begitu retail jatuh ke konsumen, akhirnya tidak mungkin bisa bisa memenuhi rasa keadilan, karena kita hanya mendapatkan harga yang melambung, sementara pendapatan ekonomi tidak bisa didongkrak. Itu adalah kenyataan-kenyataan yang sangat memprihatinkan. Belum lagi pelaku pasar, kalau kita bicara tentang syariah sangat ketat. Saya mau kasih contoh misalkan, saking tidak saking perlunya keadilan dirasakan oleh semuanya, atau tidak boleh ada pihak yang dapat berpotensi memonopoli harga, gitu. Misalkan begini, petani jeruk, contohnya petani jeruk misalkan, dia bawa jeruk mau ke pasar, kemudian ada yang dicegat di jalan, dah saya borong gitu. Itu nggak boleh, itu jual belinya batal gitu. Kenapa? Karena ada potensi menutupi harga di pasar. Itu kalau makanya kita berpandangan aktivitas ekonomi dari hulu hingga hilir wajib terikat oleh hukum syariah, karena tidak mungkin tidak ada hukumnya. Belum lagi kalau kita bicara ribawi dan seterusnya, ini sudah sangat memprihatinkan. Pemiskinan sistematik ini udah sampai ke kampung-kampung paling gunung. Dengan hadirnya kedok, ya, bank syariah padahal itu rentenir, lintah darat. Saya cuma membayangkan kerja serabutan, ya, pendapatan tidak pasti, dia harus setiap hari menanggung dengan ya katakanlah bunga atau margin yang sangat tidak masuk akal. Dan ini betul-betul digempur ini di berbagai kampung-kampung, sudah menjadi cerita semuanya. Tapi untuk menyentuh hal itu saya belum melihat ada upaya yang nyata. Karena itu lanjut, saya ingin sampaikan tentang akhirnya begini, bahwa negara
Kesatuan Republik Indonesia, kalau kita bicara tentang keutuhan, maka yang dimaksud dengan keutuhan itu adalah kembali kepada manusianya, kembali kepada komunitasnya, kembali kepada kelompoknya yang menjadi elemen penting bagi tegaknya sebuah negara. Alhamdulillah kami merasakan bahwa kalau rakyatnya atau masyarakatnya harus mandiri, insya Allah di JAS mandiri. Saking mandirinya, makan sekali juga udah cukup. Jadi sudah gitu, Prof. Jadi sudah siap, saking mandirinya ini, saking mandirinya. Saya pikir itu lebih baik daripada pakai dasi, daripada jualan kata, apalagi jualan aset. Untuk apa? Makanya saya cuma berpikir gini, Prof. Kalau ngurusin negara dari duit pajak, di mana kreativitasnya? Orang tinggal ngambilin doang, tinggal mungitin doang. Justru yang kita ingin lihat adalah bagaimana produktivitas, bagaimana kreasi, bagaimana lapangan, dan seterusnya begitu. Nah, alhamdulillah kita terbiasa untuk mandiri. Artinya teman-teman di JAS ini masih tidak tabu. Kalaupun kalau diceritakan waktu zaman Nabi itu, ketika Nabi habis pulang dari Tabuk itu kan ada informasi bahwa Madinah akan diserang oleh Romawi dan itu adalah tantangan terakhir setelah menyelesaikan internal domestik, katakanlah sudah bisa diselesaikan tantangannya, tinggal dari Romawi. Jadi kalau tantangan Romawi sudah bisa diselesaikan, berarti Madinah tegak menyebar ke seluruh dunia menjadi starting point. Pulang dari Tabuk itu diceritakan ketemu dengan seseorang pulang dari gunung. Pulang dari gunung dilihat oleh Nabi tangannya kapalan. Apa tuh kapalan itu ya? Baal ini, tangannya Baal. Terus Nabi, dari mana kamu? Dari gunung, habis ngampak batu untuk menafkahi keluarga. Apa respon Nabi? Tanganmu tidak akan disentuh oleh api neraka. Artinya kita diajari untuk mandiri, untuk berdiri sendiri. Itu masih jauh lebih terhormat kuli batu daripada tadi ya. Syukur-syukur ini sebenarnya kritik ya, Prof, bahwa kadang-kadang saya ada kawan waktu itu saya tanya, di Jakarta ini kerjaannya apa sih? Ngelihat dari pendapatan ekonominya. Kemudian kawan menjawab, karena dia berada di sana. Apa jawaban dia? Ini sebenarnya calo gitu. Calo gimana? Iya, calo jualan proyek, jualan program, jualan itu. Jadi kerjaannya cuma nongkrong aja dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa yang bisa dijual? Oh gitu, ya itulah hadiah-hadiahnya itu. Jadi sebenarnya dari hasil kerja yang benar-benar produktivitas, yang benar-benar karya, yang benar-benar kemandirian, inilah yang barangkali menjadi refleksi untuk kita semua kalau kita bicara tentang soal kemandirian. Jadi kalau keutuhan dikaitkan dengan kemandirian, bangsa akan maju kalau rakyatnya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Masih terhormat tadi nampak batu ya, kulit batu, kalau memang itu cara yang halal. Artinya, dan memang seperti itu kita didoktrin, bahwa kalau haram tinggalkan, syubhat tinggalkan, tapi kalau halal 1 rupiah sangat berharga daripada sekian itu. Yang kedua, baik. Yang kedua tentang tadi kemandirian ekonomi. Kemudian pendidikan. Insya Allah harusnya kalau kami berharap bahwa dapat dipahami sekaligus klarifikasi bahwa teman-teman di JAS itu
bukan teman-teman yang anti dialog. Kami adalah komunitas yang terbuka untuk memperbincangkan berbagai hal, terutama terkait dengan syariah. Karena semangat kita adalah semangat menjalankan syariat agama. So, kalau bukan dengan syariat agama, terus kita mulia dengan apa? Bukankah bangsa ini juga mulia karena syariat agama? Bukankah sebelum adanya yang bernama NKRI itu, kita juga punya sejarah, punya historis, para wali songo, para kerajaan-kerajaan yang itu menunjukkan bahwa adanya keberkahan kita sebagai sebuah bangsa karena mereka memiliki semangat untuk menerapkan syariah. Gitu, syariah. Yang kedua, tentu syariah, saya setuju, Prof, tidak dipahami secara dogmatis letterlek. Ya, saya sangat setuju itu. Karena tentu ketika kita bicara syariah, kita bicara dunia dan akhirat. Bagaimana kita cuma hanya bisa mengambil satu segmen tafsir atau satu metodologi penafsiran untuk dapat menjawab, sehingga Al-Quran itu hidup, sehingga hadis itu hidup? Pasti harus dihadirkan para ulama-ulama yang memang mempunyai kajian mendalam sesuai dengan bidangnya. Cuman memang gini, Prof, kritik saya bahwa terkadang kita latah bicara syariah. Harusnya diserahkan dulu sama ahlinya. Ini ada Dr. Kiai Haji Ahmad Rafi'i. Jadi kalau mau tanya-tanya ke situ dulu dah. Jadi kita itu dulu. Jadi tekstualnya dulu. Seperti apa sih ini makna letterleknya sebelum kita bicara konteks gitu maksudnya. Karena kalau kita juga tidak pahami secara epistemologisnya yang mendasar itu, tidak mungkin kita bisa kembangkan. Itu poinnya. Jadi berbicara tentang keterbukaan Jamaah Ansarus Syariah untuk memperbincangkan apapun, tema apapun sesuai dengan syariah dalam waktu yang bersamaan, kami sangat senang juga memperbincangkan segala sesuatu yang disesuaikan dengan fakta, dengan realitas, sehingga kita betul-betul membicarakan syariah itu bukan sekedar konsep, tapi syariah hadir menyelesaikan berbagai persoalan. Karena itu terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah semua di sini diharapkan dapat memberikan gagasan, pemikiran, sehingga kita dapat ramu, kita racik, kita godok, mudah-mudahan bisa menjadi pegangan untuk kita semua, yang pada akhirnya adalah di mana posisi JAS dalam keutuhan NKRI. Karena katanya harus tahu positioningnya JAS adalah bersama umat, bersama kita semua. Hayo kita bangun bareng-bareng, kita punya negara, karena bagaimanapun negara ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada lagi ke depan kalau tidak kalau tidak NKRI udah keluar aja. Itu kan bahasa anak kecil itu. Kalau tidak setuju udah pindah aja. Aduh. itu ya belum ya. Kita nggak ada lagi begitu ya, Pak Bambang ya. Jadi ya kita bangun bersama lah gitu. Kita bangun bersama-sama, saling sinergi, insya Allah satu dengan yang lainnya. Kalau kita sepakat untuk itu, Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian pengantar dialog, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.